A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tidak mampu menahan emosi mereka saat kaum muslimin menang di perang Badar. Mereka langsung menampakkan permusuhan dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka di pasar milik mereka di Madinah. Beliau menasehati dan memperingatkan mereka tentang apa yang akan menimpa mereka seperti yang telah menimpa Quraisy di perang Badar. Namun mereka berkata dengan menantang dan dengan intonasi yang siap untuk berperang, "Wahai Muhammad, janganlah engkau merasa hebat karena dirimu telah membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak berpengalaman dalam berperang. Kalau engkau berperang dengan kami pasti mengetahui bahwa kami ini adalah manusia yang sesungguhnya, yang tidak akan engkau temui tandingannya." Tidak lama dari itu, mereka mulai melakukan hal yang memicu peperangan, yaitu ketika seorang perempuan Arab datang menuntun binatang ke pasar Bani Qainuqa untuk menjualnya. Kemudian perempuan itu duduk mendekati seorang tukang emas di sana. Mulailah orang-orang Yahudi itu ingin menyingkap wajah perempuan tersebut, namun ia menolaknya. Si tukang emas dengan sengaja mengaitkan ujung pakaian perempuan tersebut ke belakangnya, sehingga ketika perempuan itu berdiri tersingkaplah auratnya. Mereka pun menertawakannya. Lalu perempuan itu berteriak. Kemudian seorang laki-laki dari kaum muslimin menerjang si tukang emas dan membunuhnya. Si tukang emas itu ternyata adalah seorang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi langsung menyerang laki-laki muslim tadi dan membunuhnya. Keluarga laki-laki muslim tadi meminta bantuan kaum muslimin untuk melawan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin pun marah, lalu terjadilah kejelekan. Di sini ada hal yang menarik perhatian, yaitu ungkapan sejarawan muslim yang menggunakan kata kejelekan. Walaupun hasil yang terjadi dari kejadian tersebut adalah kebaikan, akan tetapi nurani Islam mengungkapkan tentang dirinya dalam ungkapan-ungkapan yang perlu dipahami antara yang terdapat di dalam kitab sirah, fikih, dan usul. Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh kaum minoritas yang sudah melebihi batas ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada mereka dengan memimpin pasukan kaum muhajirin dan ansor dan membatalkan perjanjian dengan mereka seperti yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 58, yang artinya, "Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Beliau mengepung mereka selama 15 hari yang diakhiri dengan pengusiran mereka dari Madinah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah melakukan pengusiran orang-orang yang berkelakuan seperti itu? Yaitu perilaku yang di dalam masyarakat modern akan diberikan hukuman yang paling berat, bahkan dibuat undang-undang darurat demi menjaga keamanan masyarakat. Itulah diantara apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Lalu apa yang dilakukan Yahudi Bani Nadir di Madinah? Yahudi Bani Nadir telah melakukan suatu kejahatan yang lebih berat daripada saudara mereka Bani Qainuqa sebelumnya. Dan pada waktu yang lebih buruk lagi, jika Bani Qainuqa telah menginjak kehormatan seorang perempuan muslimah dan membunuh seorang laki-laki muslim, maka Bani Nadir berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Bani Qainuqa menampakkan kebenciannya setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar,
Maka Bani Nadir menampakkan permusuhannya setelah terjadinya beberapa kejadian buruk yang menimpa negara Islam. Dimulai dengan kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, yaitu kekalahan yang membuat berani kabilah-kabilah untuk mengancam keamanan negara Islam, seperti Asad, Huzail, dan kabilah lainnya yang berkhianat kepada kaum muslimin pada kejadian Ar-Raji dan Bir Ma'unah. Seperti halnya dengan keadaan Bani Kainuqa, yang dilakukan oleh Bani Nadir adalah pengkhianatan yang berujung dengan menyalakan api peperangan, meskipun isi piagam Madinah harus dipatuhi oleh orang-orang Yahudi, yaitu agar mereka tidak memberikan bantuan kepada siapapun bagi kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Namun Salam bin Mishkam, pemimpin Bani Nadir, membantu Abu Sofyan dalam salah satu serangannya yang gagal ke Madinah. Sebagaimana juga Bani Nadir juga mendorong Quraisy untuk berperang dan membocorkan informasi tentang Madinah. Dan tampaknya mereka memandang bahwa penyerangan tersebut merupakan detik-detik terakhir bagi negara Islam, sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menghukum usaha mereka itu, melainkan Nabi SAW pergi menemui mereka untuk meminta mereka bergabung dalam membayar diat terhadap 2 orang yang tidak sengaja dibunuh oleh seorang muslim. Dan itu memang terdapat dalam salah satu poin piagam Madinah. Maka mereka pun menerimanya dengan gembira dan terbuka. Namun mereka memperlambat beliau untuk memberikan harta yang beliau perlukan. Mereka berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, engkau datang kepada kami untuk meminta bantuan. Duduklah sampai kami memberimu jamuan dan memberikan apa yang engkau minta." Maka Nabi SAW pun duduk bersandar di salah satu dinding rumah mereka. Ketika mereka melihat beliau seperti itu, mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Pemimpin mereka berkata, "Tidakkah kalian melihat kesempatan yang lebih baik dari sekarang? Lemparkanlah sebuah batu besar kepadanya, lalu bunuhlah dia, dan kalian tidak akan melihat kejelekan lagi selamanya." Lalu mereka datang membawa sebuah batu yang besar untuk mereka lemparkan ke atas kepala Nabi. Namun Allah menahan tangan mereka sehingga Jibril datang dan membuat beliau berdiri dari tempat duduk itu. Kemudian Nabi mengirimkan utusan kepada mereka agar mereka keluar dari Madinah karena mereka telah melanggar perjanjian dan berkhianat. Mereka memiliki waktu 10 hari. Setelah hari yang ditentukan tiba dan mereka sudah bersiap untuk pergi, namun Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, mengutus utusan kepada mereka agar mereka tetap tinggal di Madinah dan tidak ada yang dapat mengusir mereka, sehingga seandainya terpaksa, ia akan mengumpulkan sekutu-sekutunya dari kalangan Arab untuk berperang membela mereka. Oleh karena itu, Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi, mengirim pesan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Madinah. Dengan demikian, penolakan tersebut dimulailah peperangan. Nabi SAW mengumpulkan mereka, pasukan kaum muslimin, dan mengepung kaum Yahudi Bani Nadir selama 15 hari sehingga mereka pun merasa putus asa. Sedangkan Ibnu Ubay menyalahi perjanjiannya kepada mereka. Maka mereka kembali meminta untuk dapat keluar dari Madinah. Dan Nabi SAW pun menyepakati permintaan mereka itu. Mereka pun keluar membawa semua yang bisa mereka bawa dan membakar semua yang tidak bisa mereka bawa agar tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin setelah kepergian mereka. Kita dapat melihat bahwa ini merupakan hukuman yang paling ringan untuk mengganjar orang-orang seperti mereka ini, yang telah melakukan pengkhianatan lebih dari 1 kali.
memberi bantuan kepada Abu Sufyan, membocorkan informasi tentang Madinah kepada Quraisy, pengkhianatan mereka terhadap perjanjian, kemudian berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memberi hukuman kepada mereka bisa disebut sebagai kezaliman? Jika kita bayangkan perbuatan seperti mereka itu terjadi di zaman modern ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sebuah negara terhadap kaum minoritas yang melakukan pengkhianatan seperti itu? Setelah itu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah. Pada saat-saat paling sulit yang dihadapi oleh negara Islam di Madinah, muncullah pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Pada tahun kelima Hijriah, berkumpullah 10.000 orang prajurit dari kabilah-kabilah Arab yang dipimpin oleh Quraisy dan Ghatafan dengan tujuan untuk mengakhiri eksistensi negara Islam di Madinah. Untuk pertama kalinya, negara Islam Madinah menghadapi bahaya dan ancaman yang sebesar ini dan tidak ada jalan bagi mereka untuk menghadapi kekuatan musuh yang besar itu melebihi jumlah semua laki-laki yang ada di Madinah, melainkan menggali parit, yaitu ide yang dilontarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Taktik yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia yang belum dikenal oleh orang-orang Arab sebelumnya. Digalilah parit di sebelah utara Madinah, yaitu di sisi yang terbuka menghadap musuh dan yang dengan mudah dapat memasuki Madinah melalui arah tersebut. Sedangkan sisi yang lain telah terjaga dan tertutup dan tidak mungkin dapat dilalui musuh. Di sisi selatan langsung menempel dengan dataran tinggi seperti pagar penghalang. Di sisi timur adalah Kharrah, daerah bebatuan Qawin. Dan sebelah barat adalah Harrah al-Wabrah, yang dua-duanya menjadi benteng alami. Dan pemukiman Bani Quraidah terletak di sebelah tenggara Madinah yang bertanggung jawab untuk melindungi punggung kaum muslimin. Karena di antara Rasulullah SAW dan Bani Quraidah terdapat perjanjian untuk tidak bersekutu dan tidak membantu musuh yang ingin menyerang mereka. Madinah saat itu mengalami saat-saat yang paling sulit karena dikepung oleh kekuatan musuh yang berjumlah raksasa itu. Kaum muslimin mengalami kelaparan, ketakutan, dan kedinginan, sehingga Al-Quran menamakan kejadian itu sebagai guncangan yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-30, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 10 sampai dengan 11, yang artinya yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Pada saat-saat seperti itu, Bani Quraidah yang bertanggung jawab untuk melindungi bagian selatan Madinah tiba-tiba mengkhianati perjanjian dan malah bergabung dengan musuh, sehingga sisi selatan Madinah menjadi terbuka di hadapan musuh untuk menyerang masuk ke Madinah. Bahkan Bani Quraidah membantu Al-Ahzab atau koalisi pasukan musuh dalam bentuk logistik. Mereka mengirimkan 20 unta yang membawa kurma, kacang syair, dan buah tin untuk pasukan Ahzab. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan rasa takut ke dalam pasukan Ahzab, menggagalkan upaya mereka dan mereka kembali tanpa mencapai tujuan mereka, pastilah keadaannya akan berbeda. Karenanya baru saja Nabi SAW selesai menghadapi perang Ahzab,
langsung datang perintah dari Allah untuk memerangi Bani Quraidah. Beliau langsung mengepung mereka, kemudian memberikan hukuman kepada mereka berupa hukuman pengkhianatan yang tidak diakhiri oleh syariat langit maupun hukum kebiasaan yang berlaku di bumi. Demikianlah kisah Yahudi di Madinah. Apakah ada yang dinamakan pengkhianatan terhadap mereka? Apakah yang disebut dengan kekerasan terhadap mereka seperti itu diisukan sebagian orang? Untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas, marilah kita bayangkan orang-orang Yahudi ini melakukan pengkhianatan tersebut di negara Eropa, dan kita perkirakan kemungkinan yang akan terjadi, dan bagaimana suatu negara akan memperlakukan satu golongan yang membantu musuh negara tersebut, sehingga musuh dapat menerobos benteng masuk ke dalam dan memberi kesempatan musuh untuk membantai penduduknya. Saat itu kita sampai kepada kenyataan sejarah yang bersifat objektif bahwa orang-orang Yahudi berada dalam keadaan yang paling baik saat mereka